Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifda Ramasalisa dengan NIM 2403123, kelas 3B Pendidikan Multimedia. Pada video kali ini, saya akan membuat praktikum terkait animator di Unity pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Namun, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa bedanya dengan project yang sebelumnya, yaitu pada project sebelumnya atau praktikum sebelumnya, kita membuat environment dan juga player movement itu ketika digerakkan si playernya itu bergerak namun tidak berjalan. Dalam artian bergerak bisa maju, bisa mundur, bisa kanan, bisa kiri. Namun si playernya tersebut tidak seperti pada manusia pada umumnya yang berjalan kakinya bergerak kayak ya berjalan orang normal, hanya berpindah tempat aja, hanya melayang si player pada praktikum sebelumnya. Nah, pada praktikum kali ini saya akan membuat si player atau karakter tersebut berjalan seperti pada normalnya, lalu bisa melompat dan juga bisa bernapas. Nah, untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja praktikumnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan project-nya itu bukan project baru tapi masih di dalam project yang sebelumnya, menggunakan environment yang sebelumnya. Namun bedanya di sini saya menghapus si player yang sebelumnya. Jadi sini kita akan menyeting ulang si player atau si karakternya. Oke, ketika sudah di dalam tampilan project yang digunakan, kita download terlebih dahulu aset dan karakter yang ingin kita gunakan. Nah, kita download di mana sih? Kita download di Mixamo. Nah, jadi teman-teman, kita harus mendownload terlebih dahulu karakter dan juga si animasinya di Mixamo asetnya. Nah, untuk yang project sebelumnya kan kita mendownload di aset di web Unity-nya. Di sini kita download di Mixamo. Nah, Mixamo ini adalah web atau wadah si karakter dan animasi yang bisa dibilang free. Jadi memudahkan kita untuk menggunakan si aset-asetnya itu. Nah, di sini contoh saya menggunakan karakter. Jadi ketika kalian ingin memilih karakter, kalian klik karakter di sini dan kalian pilih karakter mana yang mau kalian gunakan. Ini ada beberapa banyak sekali pilihan karakter yang bisa kalian gunakan. Nah, saya akan memilih karakter mungkin si dokter ini aja. Kita klik use this karakter. Kita tunggu. Nah, ini adalah karakter yang akan saya gunakan. Lalu, kalian klik download yang warna ini. Nah, ini pose yang kalian inginkan. Saya menggunakan original pose aja dengan format FBX binary. Kita klik download. Kita tunggu. Nah, maka setelah download selesai, ini akan muncul di sini si downloadnya. Lalu setelah karakter kalian terdownload, kalian klik animasi, kalian cari apa aja yang ingin kalian download. Untuk di project ini saya akan mendownload 3 bagian di animasi, yaitu jumping, walking, dan juga idle. Pertama kita download dulu walking. Ini adalah berjalan, jadi bagaimana si player tersebut berjalan. Kalian bisa pilih. Kita coba contoh lain. Ini contoh lain. Kita coba walking yang biasa. Nah, untuk di walking ini saya akan memilih yang ini saja, yang biasa. Dan di walking ini kalian klik in place. Nah, jadi dia berjalan namun diam di tempat kayak gini. Jika ini tidak di checklist, dia akan berjalan sendirinya ke depan. Nah, seperti ini. Jadi untuk in place di walking ini kita klik saja, lalu kita download. Dan di sini kita menggunakan settingan seperti ini. Namun untuk di skinnya kita without skin, karena kita menggunakan with skin itu ketika di karakter tadi. Jadi untuk skin di walking dan lainnya itu kita without skin aja pengaturan atau settingnya. Kita klik download, kita tunggu. Nah, ini sudah terdownload. Lalu selanjutnya kita akan memilih jumping agar si player bisa melompat. Nah, ini ada pilihannya. Di sini saya menggunakan yang jumping up aja. Seperti ini. Lalu klik download lagi without skin untuk pengaturan sama.
Nah, sudah. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah idle. Nah, idle ini adalah ketika kita diam itu kalian mau seperti apa sih bernapasnya. Nah, ini contoh. Nah, jadi beliau gerak, si karakter ini bergerak seperti bernapas ketika diam. Nah, untuk itu saya menggunakan ini saja, kita download. Pengaturannya sama. Kita tunggu. Nah, ini sudah di-download. Jadi di sini total ada 4 yang di-download. Karakter, walking, jumping, dan juga idle. Setelah itu, setelah kalian download keempat tadi, kita drag yang pertama karakter, kita drag ke project asset di project Unity kalian. Kita drag satu-satu. Yang kedua juga kita drag and drop semuanya. Nah, jadi di sini ada 4 karakter, idle, jumping, dan juga walking. Nah, setelah itu kalian klik si idle dan juga walking di inspektor, kalian klik animasi, lalu klik loop time. Di walking pun kalian seperti itu, ini save. Di walking pun kalian klik loop time di inspektornya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita save. Lalu setelah itu kalian klik kanan di bagian project di asset. Lalu create dan juga klik animator controller. Ini kalian bisa namain apa saja. Contoh di sini saya menggunakan nama karakter aja ya. Karakter. Nah, untuk itu kalian klik saja di sini. Lalu kalian ke window, kalian klik animation dan juga animator. Nah, ini adalah tampilan untuk kita menyeting flowchart dari si animasi tersebut. Nah, gimana sih si pengaturan dari si flowchart animasinya? Kita ikutin bersama-sama. Yang pertama, kalian drag dulu idle ini. Nah, kalian klik si mixamo.com ini, kalian gantilah namanya. Karena jika tidak diganti takutnya kalian pusing. Jadi kita ganti saja sesuaikan dengan animasi yang dipilih. Pertama idle, lalu kita inikan juga jumping. Kita ganti jumping. Lalu walking pun semuanya kita drag. Walking. Nah, seperti ini teman-teman. Biar terlihat. Nah, seperti ini. Lalu untuk pengaturan dari si flowchartnya itu, di sini untuk idle, kita klik kanan, make transisi, kita sambungkan ke walking. Lalu untuk walking, sama klik kanan, make transisi, kita sambungkan ke idle. Lalu untuk jumping, make transisi juga, kita ke idle, jadi jumping to idle, lalu klik kanan, jumping to walking, dan untuk any state, kita klik kanan to jumping. Jadi ini adalah alur si flowchartnya. Jadi idle to walking, walking to idle, jumping to walking, and jumping to idle, lalu any state to jumping. Seperti ini. Untuk idle to walking, ini kita matikan si checklist has exit time-nya. Kita klik. Setelah itu kita matikan semua has exit time-nya. Kita matikan semuanya. Udah, oke. Nah, setelah itu kalian lihat di parameter ini, di bawah game, parameter ini, kita klik. Nah, di sini kita akan buat juga dengan menambahkan plus, ini kalian klik plus dan juga atau create, kalian klik dan kalian di sini klik boolean ini, bool. Nah, di sini kalian tulis is walking. Lalu tambahkan, kalian klik trigger, di sini kalian klik jumping. Jump, salah. Lalu kalian tambahkan juga, kalian klik boolean, kalian klik is grounded. Seperti ini teman-teman. Dan ini disclaimer aja untuk is walking, jump, dan is grounded ini penulisannya pun harus sama dengan di codingan. Jadi penulisan kapital, huruf kecilnya harus sama seperti di codingan. Jika berbeda maka akan mempengaruhi atau tidak terdeteksi. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kalian klik lagi. Kita balik ke animasi ini, animator atau flowchart ini. Kalian klik satu-satu semuanya. Yang pertama ada idle to walking. Di sini kalian di kondisi kalian plus dan kalian atur ininya. Untuk idle to walking ini di kondisi is walkingnya kita atur menjadi true. Lalu untuk walking to idle kita atur si kondisinya menjadi
is walking-nya itu kita plus, is walking menjadi false. Lalu untuk jumping to walking, kondisinya kita gunakan is grounded true, lalu tambahkan is walking true. Lalu untuk jumping to idle, kita tambahkan juga kondisinya, yaitu is grounded true dan juga is walking false. Lalu untuk any state to jumping, kita tambahkan shift plus ini, kita atur menjadi jump seperti ini teman-teman. Setelah itu selesai untuk per flowchart dan peranimasian, kita ke script codingan nih teman-teman yang penting. Karena sebelumnya aku sudah membuat script, karena ini project yang sebelumnya juga, kalian sesuaikan dengan apa yang sudah kalian upgrade ya. Kalau sudah pernah digunakan di project sebelumnya, karena saya sudah lakukan, ini kita upgrade saja si codingannya, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah FYI, ini sudah saya sesuaikan codingannya dengan apa yang saya butuhkan. Jadi untuk baris yang ini itu adalah atribut untuk memastikan game object yang memiliki script ini akan secara otomatis dilengkapi dengan komponen karakter controller jika belum memilikinya. Untuk baris yang ini yaitu deklarasi kelas utama player movement yang mewarisi bagian dari mono behavior agar membuatnya dapat berperilaku seperti sebagai komponen script Unity. Lalu untuk baris yang ini yaitu deklarasi variabel untuk kamera first person view yang akan digunakan dalam mode FPS. Untuk ini variabel untuk kamera third person view yang akan digunakan dalam mode TPS, variabel untuk mengatur kecepatan berjalan normal karakter dengan nilai default 6 unit per detik. Untuk yang ini yaitu mengatur kecepatan lari karakter dengan nilai default 12 unit per detik. Untuk ini menentukan kekuatan lompatan karakter dengan nilai default 7 unit. Untuk yang ini yaitu variabel untuk mengatur kekuatan gravitasi yang mempengaruhi karakter saat di udara. Yang ini adalah variabel untuk mengatur sensitivitas pergerakan kamera saat melihat ke sekeliling. Untuk yang ini yaitu variabel untuk membatasi sudut wajah vertikal kamera hingga 45 derajat ke atas dan ke bawah. Untuk bagian ini yaitu variabel untuk menyimpan tinggi default karakter saat berdiri normal. Untuk yang ini yaitu variabel untuk mengatur tinggi karakter saat melakukan posisi merunduk. Untuk bagian ini yaitu variabel untuk mengatur kecepatan gerak karakter saat dalam posisi merunduk. Untuk bagian yang ini yaitu variabel untuk menyimpan arah dan kecepatan pergerakan karakter dalam bentuk vektor 3D. Untuk bagian ini yaitu variabel untuk melacak rotasi vertikal kamera yang akan digunakan untuk membatasi sudut pandang. Untuk bagian yang ini yaitu variabel referensi untuk komponen karakter controller yang menangani pergerakan dan tabrakan karakter. Untuk bagian yang ini yaitu variabel boolean untuk mengontrol apakah karakter dapat bergerak atau tidak. Untuk yang ini variabel boolean untuk menentukan apakah karakter sedang dalam mode first person view. Untuk baris yang ini yaitu variabel referensi untuk komponen animator yang mengontrol animasi karakter. Untuk bagian ini yaitu method yang dipanggil sekali saat awal dimulai untuk inisialisasi komponen dan pengaturan awal. Untuk bagian ini yaitu perintah untuk mendapatkan referensi komponen karakter controller dari game object yang sama. Untuk bagian ini yaitu perintah untuk mendapatkan referensi komponen animator dalam objek yang sama. Untuk baris yang ini perintah untuk mengunci kursor mouse di tengah layar. Yang ini untuk kontrol kamera yang lebih baik. Lalu untuk baris yang ini perintah untuk mengunci kursor mouse di tengah layar. Itu yang tadi. Untuk bagian ini yaitu adalah perintah untuk menyembunyikan kursor mouse dari layar selama game berjalan. Untuk bagian yang ini yaitu pengaturan awal mode kamera ke first person view. Untuk bagian yang ini yaitu perintah untuk mengaktifkan kamera first person view di awal game. Lalu untuk TPS kamera yang ini yaitu perintah untuk menonaktifkan kamera third person view di awal game. Jadi ketika awal game itu otomatis menggunakan mode kamera FPS atau first person view. Lalu untuk baris yang ini adalah metode yang dipanggil setiap frame untuk menangani input dan update logika game. Kita ke bawah dulu. Oke. Untuk bagian ini, untuk bagian if yang ini yaitu pengecekan apakah tombol M ditekan untuk berpindah mode kamera. Nah untuk baris yang ini yaitu perintah untuk membalikan nilai boolean is FPS mode saat tombol M ditekan. Lalu untuk bagian yang ini adalah perintah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera FPS berdasarkan nilai is FPS mode. Untuk bagian yang ini yaitu adalah perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera TPS berdasarkan kebalikan dari nilai si is FPS mode-nya. Untuk bagian yang ini yaitu perintah untuk mendapatkan vektor arah maju karakter dalam koordinat dunia. Untuk bagian yang ini adalah perintah untuk mendapatkan vektor ke arah kanan karakter dalam koordinat dunia. Untuk bagian yang ini yaitu perintah untuk mendapatkan input vertikal W atau S atau panah atas atau bawah untuk gerakan maju mundur. Jadi ketika kita mengklik keyboard W atau S itu akan bergerak maju atau mundur
Lalu ketika kita mengklik A atau D atau panah kiri atau kanan, maka otomatis player akan bergerak ke arah kiri atau kanan. Oke, untuk bagian ini yaitu pengecekan apakah karakter sedang bergerak dan berada di tanah. Untuk baris yang ini yaitu perintah untuk mengatur parameter animator is walking berdasarkan status pergerakan karakter. Untuk bagian yang ini yaitu perintah untuk mengatur parameter animator is grounded berdasarkan status apakah karakter menyentuh tanah, seperti yang sudah disinggung tadi penulisannya. Lalu untuk bagian yang ini adalah pengecekan apakah tombol shift kiri ditekan untuk menentukan status lari. Untuk bagian ini yaitu perhitungan kecepatan gerak sumbu X berdasarkan status pergerakan lari dan input. Untuk bagian yang ini yaitu perhitungan kecepatan gerak sumbu Y berdasarkan status pergerakan lari dan input. Untuk bagian yang ini yaitu penyimpanan sementara nilai kecepatan vertikal sebelum diubah. Untuk bagian yang ini yaitu perhitungan vektor arah pergerakan berdasarkan input dan orientasi karakter. Untuk bagian if yang ini adalah pengecekan apakah tombol lompat ditekan, karakter dapat bergerak dan berada di bawah. Lalu untuk baris yang ini adalah perintah pemberian kekuatan lompatan pada vektor pergerakan vertikal. Untuk bagian yang ini yaitu pemicu animasi lompat pada komponen animator. Lalu untuk else yang ini sampai kurung kurawal ini yaitu adalah pengembalian nilai vertikal keadaan semula jika tidak melompat. Lalu untuk if yang ini adalah penerapan gaya gravitasi pada karakter saat tidak menyentuh ke dalam tanah. Lalu untuk if yang ini adalah pengecekan apakah tombol R ditekan dan karakter dapat bergerak untuk posisi merunduk. Untuk baris yang ini adalah pengubahan tinggi karakter controller ke posisi merunduk. Untuk bagian yang ini walk speed ini adalah pengaturan kecepatan berjalan menjadi kecepatan merunduk. Untuk run speed ini adalah pengaturan kecepatan lari menjadi kecepatan merunduk. Untuk else ini sampai kurung kurawal ya, else-nya itu adalah pengembalian tinggi dan kecepatan ke nilai normal saat tidak merunduk. Lalu untuk baris yang ini itu adalah perintah untuk menggerakkan karakter menggunakan karakter controller dengan vektor pergerakan yang telah dihitung. Untuk if yang ini sampai ini tuh adalah perhitungan rotasi vertikal kamera berdasarkan input mouse jika karakter dapat bergerak. Untuk baris yang ini yaitu pembatasan rotasi vertikal kamera dalam batas yang ditentukan. Untuk baris yang ini yaitu penerapan rotasi horizontal pada karakter berdasarkan input mouse. Untuk if ini sampai di akhir yaitu penerapan rotasi vertikal pada kamera FPS berdasarkan perhitungan rotasi yang telah dibatasi. Jadi begitu untuk penjelasan codingan pada project ini. Jangan lupa Ctrl S dan kita balik ke projectnya. Nah, setelah itu teman-teman, kalian ke scene, kalian drag and drop karakter yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian download dan juga sudah kalian atur animasinya. Nah, ini dia. Setelah itu kalian klik saja si karakter ini. Kan ini kalian bisa lihat ya karakternya belum menggunakan aset baju atau masih polosan lah. Nih, di inspektor nih, kalian bisa atur. Di inspektor kalian klik materials. Lalu di lokasi ini, kalian klik, kalian ubah ke use external materials dalam kurung legasi. Kalian klik. Lalu kalian apply. Dan kita tunggu. Nah, di sini kalian klik ignore. Nah, ini jadi sudah berwarna ya si karakternya. Nah, sudah. Setelah itu, setelah kalian lakukan, kalian klik di hierarki ini karakter. Kalian klik kanan di karakter itu ya. Klik kanan dan kalian masukkan kamera. Yang pertama adalah FPS kamera. Ini kalian atur dah sudut pandang kalian ini kan misalnya 1,5 agar di matanya banget. Lalu ininya misalnya 4 boleh. Nah, ini di depan si orangnya. Atau misalnya 3 deh. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk FPS kamera atau first person view kameranya. Lalu kalian klik kanan lagi di karakter, tambahkan kamera lagi. Ini untuk TPS kameranya atau third person view. Nah, kalian atur deh di sininya. Misalnya tadi 1,5, namun di sini kalian min 4 karena ingin di belakang si player. Nah, seperti itu. Karena tadi min berapa ya tadi yang FPS? Karena FPS-nya 3, di sini kita atur jadi min 3 aja lah. Nah, kalau misalnya kurang dekat boleh deh min 2,5. Seperti itu teman-teman. Min 2 aja deh. Nah, seperti itu. Misalnya ini pengen lebih atas lagi berkelihatan, boleh misalnya 2. Nah, atau enggak, ya udah segitu saja. Atau 1,5 deh biar enggak terlalu atas. Nah, segini. Jadi ini untuk FPS-nya, ini untuk TPS-nya kameranya. Nah, setelah itu kalian drag and drop si player movement ini
atau kalian bisa klik karakter di hierarki ini, lalu add komponen dan kalian masukkan si scriptnya. Nah, itu teman-teman. Oke. Lalu kalian gunakan atau drag and drop juga FPS ke FPS yang ada di inspektor, TPS ke TPS juga. Ini seperti cara pada project sebelumnya. Nah, sama. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita masukkan si animasi ini ke dalam karakter. Ini kita drag and drop. Nice. Kita klik karakternya apakah sudah ada animasinya. Nice, animatornya sudah ada. Scriptnya sudah ada. Dan setelah itu kita mulai play saja. Apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita tunggu. Nah, ini dia first person view atau tampilan awal seperti pada codingan yang diinginkan ketika game dimulai. Tampilan awalnya adalah FPS. Ini sesuai. Lalu ketika klik M, apakah akan mengubah ke third person view? Kita klik M dan dia berubah ke sudut pandangnya ke TPS. Dan ini lihat, ketika kalian lihat, perhatikan ini dia menggunakan idle. Dia animasinya bergerak. Nah, lalu kita akan coba nih, kita majukan menggunakan keyboard W. Kita klik apakah berjalan normal. Nah, berjalan guys. Oke, jadi sesuai. Ketika klik S apakah mundur? Sesuai. Nah, ketika klik kanan atau D sesuai. Klik A atau kiri sesuai. Lalu kita klik spasi apakah sesuai? Apakah akan melompat? Nice, sesuai. Nice, sesuai. Kita coba majukan. Menggunakan shift. Ketika tadi di codingan disenggol, ketika menggunakan shift maka akan berlari. Kita coba W dengan shift. Yes, lebih cepat. Nice. Jadi sesuai, berjalan dengan sesuai codingannya. Kita coba W dengan S. Lalu kita akan coba berjalan sambil melompat. Nice. Jadi sudah sesuai. Kita coba sambil menggerakkan mouse kiri dan kanan. Kita coba sambil berjalan sambil menggerakkan mouse. Sesuai, lalu kita coba lompat. Nice. Lompat lagi. Nice. Jadi sudah sesuai apa yang diharapkan outputnya. Nah, jadi segitu saja guys project kita. Oke teman-teman, jadi segitu saja untuk praktikum kita pada hari ini. Pada kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwasanya praktikum ini berhasil sesuai dengan output yang diharapkan. Bye-bye.